pengaruh dunia terhadap dunia itu, merubah peta dunia dan merubah corak peradaban dunia dan merubah catatan politik di dunia. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatannya, masa pertarungan dia cuma 23 tahun. Bergerak 23 tahun, berubah peta dunia ini. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, tuntas. Mau cerita apa? Mau cerita seorang guru, Nabi Muhammad Maha Guru. Mau cerita politik, Nabi Muhammad jago politik. Sampai hancur seluruh kerajaan-kerajaan hebat di dunia ini, termasuk Parsi dan Roma. Apa yang mau disebut? Ekonomi. Nabi Muhammad pedagang sukses. Impor ekspor. Mau cerita apa? Tinggal belajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu lihat, kalau murid-murid Nabi Muhammad tidak miliarder tapi triliuner. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, meninggalkan uang, aset 5,28 triliun. 5,28 triliun. Zubair dan banyak yang lainnya, sidang jemaah, ada yang meninggalkan harta 3,5 triliun. Abdurrahman bin Auf, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Utsman bin Affan meninggalkan harta 2,5 triliun. Paling sedikit itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya triliunan. Utsman sampai sekarang masih ada asetnya di Saudi, sebuah sumur yang merupakan hutang negara Saudi sampai sekarang kepada Utsman bin Affan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mau jadi orang kaya, belajar sama Nabi. Mau jadi ekonomi sukses, politikus hebat, pimpinan negara, belajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah kenal? Siapa Bilal bin Rabah? Mantan seorang budak. Tidak mengantongi ijazah UI, ijazah luar negeri, tidak bergelar profesor. Tahu jabatan terakhir Bilal bin Rabah? Mantan budak. Jabatan terakhirnya gubernur Syam. Syam itu hari ini 4 negara. Syam hari ini 4 negara. Yordan, Lebanon, kemudian Palestina. Sidang jemaah dirahmati Allah, Syria. 4 negara di bawah pemerintahan sang gubernur Bilal bin Rabah. Itu prestasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dirahmati Allah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 perkara terjadi pada dirinya di hari Senin. Lahir di hari Senin, terima wahyu pertama di hari Senin, diangkat dari Nabi maksudnya di hari Senin. Kemudian Isra dan Mi'raj di hari Senin, hijrah di hari Senin, wafat di hari Senin.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, lahir di hari Senin dari orang tua Abdullah, meninggal ketika dalam kandungan Nabi Muhammad dalam kandungan. Ibunya Aminah. Apa arti Aminah? Aminah wanita pemegang amanah. Aminah apa artinya? Wanita pemegang amanah. Di rahim dia dititipkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamanahkan Nabi di rahimnya. Kemudian diasuh oleh Halimah. Halimatus Sa'diyah. Apa arti Halimah? Wanita yang berhati sangat lembut. Jadi yang mempengaruhi Nabi, bapaknya Abdullah, seorang hamba Allah. Ibunya Aminah, pengasuhnya Halimah. 3 karakter manusia berpadu. Lahirlah generasi Muhammad. Kalau bapak-bapak ingin menjadikan anak kita generasi Muhammad, mesti berpadu 3 karakter. Ayahnya berkarakter Abdullah. Abdullah hamba Allah, soleh taat pada Allah, rajin ke masjid, bicara sesuai tuntunan Al-Quran, mendidik keluarga sesuai Al-Quran dan Sunnah, memimpin rumah tangga Al-Quran dan Sunnah. Abdullah, lelaki soleh. Ibunya sebagai istri dia mesti Aminah, berkarakter Aminah, pemegang amanah. Ibunya ketika mendidik anak mesti berkarakter Halimah. Sebagai istri berkarakter Aminah, mendidik anak dengan karakter Halimah. Ayahnya berkarakter Abdullah. Terjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sama-sama merubah diri. Suami menjadi Abdullah, ibu sebagai istri menjadi Aminah, ibu mengasuh anak sebagai Halimah. Maka lahirlah generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum air ini dulu, boleh? Jangan terlalu tegang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Prestasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat sekali. Tetapi dengan apa prestasi itu diraihnya? Dengan 4 sifat. Ingin anak kita berprestasi, ingin anak kita sukses, tanamkan 4 sifat. Tanamkan 4 sifat. 4 sifat Nabi. Yang pertama apa? Siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, fatona. Keempat, tabligh. Siddiq artinya jujur. Amanah artinya dipercaya. Fatona artinya cerdas. Tabligh artinya menyampaikan, membawa misi, bergerak membawa misi. Dari 3 sifat ini terjadi pergeseran nilai, asumsi di tengah masyarakat. Masyarakat sekarang, sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Yang nomor satu bagi dia adalah kecerdasan. Fatona. Sementara bagi Nabi, kecerdasan nomor 3. Kita hari ini, anak kita kalau nilainya hebat, kita bangga. Kalau Nabi yang nomor 1 itu kejujuran, bukan kecerdasan. Kalau orang cerdas tak tanpa kejujuran, apa yang terjadi? Negeri akan hancur kalau orang yang mengelola negara cerdas tapi tidak jujur. Kalau presiden misalkan cerdas tapi tidak jujur, para menteri misalkan cerdas tapi tidak jujur, kemudian pejabat-pejabat cerdas tapi tidak jujur, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selamat negeri apa hancur? Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wih, luar biasa ini. Ini air apa? Air panas. Oh, sama-sama air panas. Kok jujur sekali Pak? Kok bukan teh telur, kopi susu, luruh bana Pak? Enggak tuh bawa rasa. Kamu serang batu. Tadilah dihidangkan kopi. Enak. Jadi yang bawa bagian rasa. Tapi kalau teh talu itu enggak bagian. Alhamdulillah kami tadilah makan di rumah ketua. Luar biasa kok sambutan. Sibuk-sibuk ketua dengan istri beliau menghidangkan. Makanlah kami bertambuh-tambuh dari situ. Ya. Nah, ditanya deh beliau. Ya, bincang lah. Tadi cerita aja Pak. Ustadz yo maju ke DPD, Ustadz. Siapa? Yo. Kau bagi tahu ibu-ibu saya jadi Pak. Apa kau bertanya tadi? Ustadz yang maju ke DPD RI. Iyo Pak. Nomor berapa Ustadz? Nomor 8. Menjawab tanya apa sih? Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sukses dengan sifat jujur. Bukan cerdas yang pertama. Kalau cerdas tapi tidak ada kejujuran, lihat orang-orang yang ditangkap KPK. Semua yang ditangkap KPK itu orang cerdas apa tidak? Ada yang ditangkap KPK taman SD? Ada? Saya tanya, yang ditangkap KPK itu orang cerdas apa tidak? Terus kenapa ditangkap? Oke, minum dulu. Kita selama ini kan hafal sifat Nabi, tapi kita tidak ada pendalaman. Gak usah banyak-banyak kajian kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi muncul di tengah jahiliyah, membawa konsep Islam yang berlawanan arus dengan jahiliyah. Jahiliyah punya kekuasaan, punya sistem ketika itu. Punya pemerintahan ketika itu. Pemerintahan demokrasi kafir Quraisy. Mereka punya konsep untuk perang, punya konsep memutuskan aturan perdagangan di kota Mekah, dan mereka semua punya aturan, punya sistem negara. Muncul seorang nabi membawa ajaran yang bertentangan dengan selera jahiliyah. Ini bukan pekerjaan ringan, Pak. Jadi nabi di tengah jahiliyah itu bukan pekerjaan ringan.
Jangan jadi nabi, jadi ustadz aja nggak berani kita itu. Kalau seandainya saya diangkat jadi ustadz di zaman jahiliyah itu. Jahiliyah itu orangnya pemabuk semua, budayanya budaya mabuk. Minum apa tuanya tidak satu botol, satu candy. Satu candy itu Pak 5 liter paling kecil. Candy itu. Saya waktu kuliah di Mesir, zaman itu di jalan-jalan ditaruh candy besar. Minum air, musim panas. Jadi di perhentian mobil itu ada candy besar. Air dalam candy itu sejuk, Pak. Sepanas apapun hari, tapi air candy itu sejuk. Dan rasanya agak manis. Enak. Enak lah gitu. Jadi orang Arab pun dulu bercandy. Kalau sekarang orang modern. Saya 2 tahun terakhir mau pulang itu sudah pakai kulkas. Jadi orang kalau meninggal dia berwakaf satu kulkas di halte. Kulkas besar, Pak. Besar. Bukan kulkas biasa yang 2 juta. Ini kulkas besar. Mesinnya di situ. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Orangnya mabuk, budayanya. Kemudian dia di pinggangnya ada pedang. Tarinya tari pedang. Sudahlah mabuk tari pedang. Coba aja. Coba kalau kita lihat 20 orang pesta mabuk, pesta minum-minuman 100 orang pakai tari pedang. Terus kita dakwahi coba. Assalamualaikum, haram gitu. Kira-kira apa? Hilang kepala kita. Kan gawat itu. Itu yang gawat. Sama dikatakan, hai Nabi, kau Islamkan semua orang mabuk ini. Bahaya itu. Wanita, budaya telanjang. Tidaklah kulihat, dalam zaman jahiliyah tidak kulihat wanita di zaman jahiliyah keluar rumah, malah kulihat pinggulnya. Maka keliru Quraisy Shihab mengatakan jilbab itu budaya orang Arab. Mana ada? Orang Arab telanjang dulu. Tawaf pun telanjang. Kalau tidak telanjang, tawaf tidak turun ayat fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Telanjang budaya orang dulu. Quraisy Shihab ini bohong dia ini. Iya. Quraisy Shihab aja ragu Nabi Muhammad masuk surga. Quraisy Shihab itu juga taman Al-Azhar, sama dengan kami. Alma mater kami di Al-Azhar. Cuma dia punya background lain, kita nggak tahu. Ini kan langsung caranya, Pak. Dia punya background lain. Dia ragu Nabi Muhammad masuk surga apa tidak. Jilbab nggak wajib. Makanya Najwa Shihab nggak pakai jilbab. Ya, nggak wajib. Ditanya lagi sama, gimana dengan Nana? Oh, nggak wajib. Bahaya. Karena menurut dia itu budaya orang Arab, bukan agama, budaya jilbab. Budayanya telanjang. Tidaklah kulihat seorang wanita keluar dari keluar rumah di zaman jahiliyah, melainkan aku lihat pantatnya. Mohon maaf ini kalimatnya begitu. Ada yang dengar dari kelompok mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah muncul di tengah jahiliyah, wanita melahir merasa hina bapaknya, dikuburkan hidup-hidup. Ibu-ibu berhutang pada Nabi. Mengangkat derajat wanita. Ketika ditanya siapa yang perlu aku dampingi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Begitu. Kemuliaan Islam terhadap wanita. Ibumu 3 kali, bapak sekali. Jangan salah paham nanti nak, kata ibu, kalau ngasih duit ke ibu 3 kali,
ke bapak sekali. Itu karena salah paham ibu-ibu mempolitisir hadis itu. Tapi bapak-bapak ada juga yang salah paham dengan hadis itu, Bu. Suatu hari seorang bapak bawa anaknya sholat Jumat. Khatib ceramah. Siapa yang perlu saya berlaku kasih sayang padanya Rasulullah? Ibumu. 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 Terus siapa Rasulullah? Bapakmu. Si bapak ngomong sama anaknya. Dengar hadis tadi, nak. Dengar. Berapa kali ibu disebut oleh Rasulullah? 3 kali. Ibumu, ibumu. Nah, sekarang ibumu baru 1, nak. Sekarang ibumu baru 1. Tidak. Mestinya berapa? 3 kan? Iya ya. Nanti bilang sama ibu ya. Nah, itu perintah Nabi. Ibu itu 3 kali. 3 orang ibunya. Jangan salah paham. Banyak orang salah paham. Contohnya ibu-ibu ini korban. Ya, minum, Bu. Ibu-ibu korban. Ustadz-ustadz kebanyakan laki-laki. Sangat jarang ustazah yang ceramah. Yang kebanyakan ceramah siapa? Laki-laki. Jadi sering hadis yang didengar itu, kata Nabi, saya menoleh ke neraka, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hadis itu benar. Tapi kenyataannya hari ini, setiap pengajian, mana lebih banyak ibu-ibu daripada laki-laki? Lebih banyak ibu-ibu. Perjuangan ibu lebih berat daripada bapak ke masjid. Ibu-ibu itu kalau ada acara, sudah jadi seksi konsumsi pula. Jam 4 sudah mikir dia, cari pisang yang mau dijadikan godok. Nah, ibu-ibu ini perjuangan dari siang. Kalau bapak-bapak ya sholat, kalau ibu enggak. Tapi kalau lebih banyak ibu-ibu, kok hadisnya ibu-ibu banyak di neraka? Sidang jemaah juga ada hadis lain. Aku menoleh ke surga, tapi kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jadi di surga lebih banyak wanita, di neraka juga banyak wanita, karena wanita memang diciptakan lebih banyak daripada pria. Bapak-bapak jangan tersinggung pula kalau di surga lebih banyak wanita. Malah bapak-bapak beruntung, ya dah. Maka di surga itu semua orang poligami, Pak. Tidak berdiri seorang laki-laki di pintu surga, melainkan didampingi oleh 2 istri. Nah, jadi bapak-bapak kejarlah surga. Nggak bisa poligami di dunia, di surga aja. Kalau di dunia, dibungkusnya baju bapak, ditaruhnya di luar. Tidur di masjid. Nah, ibu jangan cemburu pula. Di akhirat tidak ada cemburu. Siapa suami kami Ustaz di surga? Ibu-ibu, suaminya, pasangan hidup di surga, suami yang terakhir yang masuk surga. Tapi ternyata suami yang terakhir masuk neraka. Jadi kalau ibu-ibu sudah dapat suami soleh, untuk menggantikan suami, meninggal suami yang soleh, cari penggantinya. Hati itu, jangan sampai dapat yang tidak soleh. Ya, cari yang soleh juga. Kalau tidak bertahanlah. Jadi bapak-bapak ingat tuh, kalau sudah sakit-sakit ingatkan ibu dengan itu. Jadi nanti pasangan di surga itu suami yang soleh yang terakhir. Nah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah muncul menghadapi gejolak gelombang jahiliyah yang dahsyat, gelombang politiknya, gelombang narkobanya, gelombang kejahatannya, kriminalnya, semuanya gelombang yang mengerikan. Coba bayangkan sang anak mewarisi istri bapaknya. Mengerikan jahiliyah itu. Orang ketika itu cari suami,
seorang wanita menggauli 15 laki-laki, misalkan 10 laki-laki, kemudian dia mau menentukan siapa ayah anak itu, diundang semua laki-laki yang pernah menggauli dirinya, kemudian dia tunjuk salah satu dari yang 15 itu, yang 10 itu, yang 5 itu. Ini bapak anakku, maka dialah suaminya. Bayang nggak jahiliyah tuh? Itu yang mau dirubah. Nabi-nabi terakhir. Kalau nabi terakhir, sebelumnya ada nabi 120.000 orang. Nabi jumlahnya 120.000 orang. Dia nabi terakhir. Kalau nabi terakhir gagal, gagallah perjuangan 110.000 nabi. Tapi nabi sukses. 23 tahun sukses. Rahasianya apa? Sifat yang keempat tadi. Sifat yang pertama apa? Jujur. Kalau Anda bawa kejujuran di tengah penjahat pun, mereka akan mengakui kehebatan Anda. Karena kejujuran mimpi semua orang. Penjahat yang paling jahat di dunia tidak ingin saudaranya tidak jujur pada dia. Tidak mau dia. Ini ketua penjahat sedunia, wakilnya. Dia tidak ingin wakilnya nggak jujur sama dia. Dia butuh kejujuran krunya, butuh kejujuran timnya. Dia tidak mau dikibulin, ditipu oleh siapapun. Semua orang butuh orang jujur. Pengusaha dapat tim tidak jujur, dikorupnya hartanya. Habis tumbang perusahaannya. Semua orang butuh orang jujur. Maka sifat jujur Nabi diakui Nabi sebagai Al-Amin oleh semua pihak, termasuk kafir Quraisy. Jadi sifat yang hebat itu, apapun gelombang sosial ketika itu, bawalah sifat jujur. Semua orang akan menerima Anda. Sidang jemaah, ada namanya peneliti barat. Meneliti tentang kiat sukses. Namanya Thomas J. Stanley. Kalau tidak salah orang Ujung Gading juga dia. Siapa namanya? Thomas J. Stanley. Kalau nggak salah dia orang Ujung Gading juga. Cuman kelahir di sana. Nanti buka Google. Kiat sukses menurut Thomas J. Stanley. 100 lebih kurang ditampilkan kiat sukses hasil penelitiannya. Yang nomor 1, kejujuran, bukan kecerdasan. Ternyata sifat nomor 1 untuk sukses yang ditanamkan kepada anak kita itu mestinya tetap kejujuran. IQ kepintaran nomor berapa? Nomor 21. Banyak orang pintar tapi nggak sukses. Justru yang sukses itu pecundang. Tapi kalau dia sukses dengan pecundang, nanti akan dipermasalahkan. Kejujuran. Kalau sudah ditanamkan sifat jujur kepada anak, dia sudah jujur, kita percaya, mati pun kita selamat dia. Akan banyak yang memakainya. Akan banyak yang memberikan dia modal, akan banyak yang mau kerjasama dengan dia, akan banyak yang mengangkatnya jadi pegawai ring satunya. Kejujuran. Percayalah. Adik saya berbisnis dengan kelompok Cina di Bandung. Kalau sudah dipercaya, orang Cina ini ngasih tahu sampai ke Cina di sana. Ini dia bisa dipercaya. Dihubungi dari sana. Tapi kalau sudah nggak jujur, ya begitu. Sidang jemaah yang dirahmati, itu hebatnya sifat jujur. Kenapa? Karena jujur adalah mental. Jujur adalah kepribadian. Kalau kecerdasan, ini di sini. Negeri ini hancur, banyak yang cerdas tapi tidak jujur. Makanya banyak yang ditangkap KPK.
Itu bukti data. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sifat kedua amanah. Amanah sejalan dengan jujur. Sama-sama sifat. Orang, tidak mungkin orang amanah tidak jujur. Tidak mungkin. Bapak juga kalau mencari orang yang amanah, uji sifat jujurnya dulu. Lolos kejujuran, berpeluang jadi amanah. Tapi kalau nggak lolos kejujuran, nggak jadi amanah. Ini penting sidang jemaah. Itu sifat Nabi Muhammad. Dengan sifat itulah Nabi Muhammad di tengah orang kafir Quraisy yang jahat, mereka sebagian memusuhinya, sebagian tetap ada yang membela. Kenapa sebagian kafir Quraisy membela Nabi? Karena mereka mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu dia. Perlu kita sifat jujur. Amanah. La dina liman la amanatala. Tidak beragama orang yang tidak amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mesti kita punya sifat aman. Ini penting. Setiap amanah akan dituntut. Jangankan cerita amanah istri kita dititip sebagai amanah anak. Diri kita pun nanti disidang. Aman. Apalagi amanah orang lain. Nabi amanahnya gimana? Sebelum dia wafat, dikumpulkan oleh Nabi semua sahabat, kemudian dari naik mimbar. Kata Nabi, saya sudah hidup dengan kalian sekian lama. Telah memimpin kalian sekian lama. Kalau ada di antara kalian yang selama ini terzolimi olehku, atau harta kalian kupakai belum dikembalikan, maka hari ini ajukanlah permintaan kalian, aku akan menebusnya. Itu amanah. Nabi itu pakai laporan pertanggungjawaban. Hebat gak? Nabi pakai LPJ. Jadi Nabi itu hebat, pemimpin hebat. Kalau bisa bupati nanti dikumpulannya masyarakatnya, dia LPJ tidak hanya di depan DPRD ya. Nggak ada yang tunduk tangan. Semua orang sudah mulai khawatir. Nabi ini kayaknya perpisahan dengan kita ini. Tapi di belakang tunjuk tangan. Ya Rasulullah, engkau memang pernah menzolimiku ya Rasulullah. Hari ini aku akan menebusnya. Semua sahabat melihat kepada dia. Ini siapa? Ini tegas sekali menggugat Nabi. Ya Rasulullah, pada suatu perperangan cambukmu mendarat di punggung saya, maka hari ini aku membalasnya ya Rasulullah. Aku ingin mencambuk punggungmu. Oh, tegang sahabat. Selama ini mereka melindungi diri Rasulullah dari sakit, disakitin orang. Sekarang mau dicambuk di depan sahabat-sahabat senior. Tega sekali orang ini. Tapi ketika sahabat mau bereaksi, Nabi kasih tahu Isyarat. Tenang. Kata Nabi, majulah. Tolong carikan orang ini cambuk. Kasih cambuk dia. Ketika itu sidang jemaah, turun Nabi dari mimbar, berdiri, orang ini memegang cambuk. Kata dia, ya Rasulullah, dulu engkau mencambuk punggungku, aku nggak pakai baju. Maka buka bajumu, ya Rasulullah. Suruh buka punggung Nabi. Makin geram sahabat, makin tegang. Orang ini mulai mengayun cambuk. Sahabat makin tegang, ada yang pejamkan mata, nggak tega melihat Nabi, punggung Nabi dicambuk.
Kurang ajar sekali orang ini gitu. Ketika saat mengerikan sidang jemaah, dia ayun cambuknya, tetapi tiba-tiba dia lemparkan cambuk itu. Dia peluk tubuh Nabi, diciumnya punggung Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang tega menyakitimu ya Rasulullah? Kamilah para penebusmu. Namun sejak dulu aku berkeinginan menyentuh kulitmu ya Rasulullah, agar jadi saksi bagiku di hadapan Allah. Maka hari ini izinkan aku menyentuh kulitmu." Diciumnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis sahabat semua. Nabi itu sifat amanah Nabi. Itu amanahnya. Dia punya laporan pertanggungjawaban. Ya nak. Jadi nanti itu pejabat-pejabat petinggi itu punya laporan. Ya nak. Laporkanlah perkara-perkara yang terjadi. Sidang jemaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prestasinya luar biasa, kehebatannya luar biasa. Dia hijrah, dia menghadapi jahiliyah dengan sifat yang ketiga, sifat fatonah, cerdas. Nabi itu cerdas. Bukti cerdasnya apa? Singkat saja kesimpulan. 23 tahun semua wilayah Mekah, Madinah takluk. Maka Nabi yang paling cerdas Mekah, Madinah. 10 tahun setelah sepeninggal Nabi, gerakan Nabi terus berlanjut di zaman Umar bin Khattab. Jatuh Roma dan Parsi. 2 negara dikuasa tumbang. Lanjutan gerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbang Parsi dan Roma. Akhir perang dengan Romawi di perang Yarmouk, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, tumbang Romawi di zaman Umar. Tamat satu negara dikuasa. Yang diabadikan nama dalam Quran Ar-Rum, surat Ar-Rum, surat Romawi. Pertanda Romawi ketika itu seolah tak bisa ditaklukkan. Tapi di zaman Umar tumbang. Berikutnya sidang jemaah dirahmati Allah pada tahun 642 atau riwayat lain 43 dan 44 khilafiyah, tumbang Parsi. Perang terakhirnya dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Nama perangnya Perang Qadisiyah. Tamat Parsi. Habis negara hebat di dunia, muncul Islam menjadi negara dikuasa di usia lebih kurang 32 tahun. Islamnya hebat. Islam hebat dengan hebatnya Nabi Muhammad. Dengan fatonahnya. Coba bayangkan, setiap perang gak pernah pasukan Nabi lebih banyak daripada musuh. Tapi Nabi menang terus. Nabi cerdas. Kalau kita berislam cerdas, percaya gak? Seluruh teknologi ini sidang jemaah Islam yang punya. Ibu-ibu harus bangga jadi seorang muslim, muslimah, bapak-bapak bangga jadi muslim. Yakin dengan keislaman kita. Kalau kita muslim yang mengerti Islam, kita mampu memimpin negara ini. Apalagi jadi anggota DPD. Biasalah itu. Ustadz maju ke DPD sanggup nggak? Anak. Jadi presiden sanggup saya. Bukan sombong, tapi kita ingin Islam ini muncul, tampil. Islamnya hebat, Pak. Saya tanya, saya tak tahu. Penemu kaca Marwan. Yang paling hebat pesawat. Siapa penemu pesawat? Ibnu Firnas. Orang Islam. Siapa penemu HP? Apa kata pakar Inggris? Kalau tidak ada orang Muslim Arab, dia menyebut orang Muslim orang Arab. Kalau tidak ada orang Arab, kita tidak punya komputer hari ini. Kalau tidak ada memecahkan teori algoritma,
Al-Jabar. Umat Islam. Matematik itu terobosan umat Islam. Sehingga ada komputer, sehingga ada HP hari ini. Apa cerita teknologi apa lagi? Umat Islam semua. Sampai sekarang yang di NASA Amerika itu banyak orang Muslim Mesir yang kerja di situ. Ketua Badan Penelitian Antariksa Dunia di London. Siapa dia? Profesor Dr. Zaglul Najjar, alumni Al-Azhar. Alumni Al-Azhar Mesir. Kapan kita tahu? Dia pulang ketika saya masih di sana. Pulang dia diundang sering berkali-kali kalau libur. Dia ngasih kajiannya yaitu tafsir teknologi, tafsir sains. Saya hadir beberapa kali di kajiannya. Pakar sains. Luar biasa. Jadi umat Islam ini, maka kita dibodoh-bodohin. Dijarakkan Islam, ingin dijauhkan dari Quran, ingin dijauhkan dari politik. Jangan sampai umat Islam memegang politik. Jangan di masjid bicara politik. Terus cara politik ini di mana? Di warung. Maka muncullah, karena politik dilarang bicara di masjid, muncullah politikus-politikus yang menghancurkan negeri ini. Tapi kalau diizinkan bicara politik di masjid, muncul politisi-politisi soleh. Tapi dilarang. Tidak boleh di masjid bicara politik. Berarti apa? Lahirlah politisi-politisi balai namanya. Paham politisi balai? Kalau tidak paham, saya sudah paham. Mohon maaf ya Pak ya. Memang salah undang Bapak ini kayaknya. Salah undang. Ibu hadir kajian UAS. Hujan-hujan itu. Ada di lapangan. Enggak. Yang baca doa terakhir kan saya. Mungkin karena saya hitam nggak nampak dari sidang jemaah. Hebat Islam nih, Bapak. Jangan. Negeri ini siapa? Indonesia ini produk umat Islam. 85% umat Islam. Ini produk ulama. Ya nah. Ini produk ulama. Ini jejak peninggalan Nabi. Kalau ingin tahu bukti sekarang nih, ya. 5 tahun lalu saya diundang ke Medan. Seminar sama Dewan Masjid. Sumatera Utara. Ini gelasnya, mohon maaf ini turun satu ya. Ini nampak di kamera rakus sekali Ustaz. Ya. Saya diundang ke Medan. Tentang seminar potensi masjid, peran masjid. Saya kasih tahu, apa yang saya sampaikan di situ. Waktu itu jumlah masjid di Indonesia 800.000 masjid. Sekarang jumlah masjid di Indonesia 900.000 masjid. Berapa? Masjid ini jejak Nabi Muhammad pada? Prestasi Nabi Muhammad apa enggak? Masjid yang banyak di Indonesia ini berkat prestasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau satu masjid beriur 100.000 per Jumat. Jumat selesai, kota infak dihitung, dapat uang sekian ratus ribu, sekian juta, ambil 100.000, sisihkan dana abadi umat. 100.000 per Jumat berat apa ringan? Per masjid. Per masjid berat apa ringan? Bisa nggak masjid menyisihkan 100.000 per masjid? Bangkrut masjid buka nambah? Enggak kan? Per masjid. 100.000 dikalikan 900.000 masjid. Berapa jumlahnya?
90 miliar. Ulang lagi kalau nggak percaya. Hitung lagi. 90 miliar dana umat Islam setiap Jumat. Dibagi dua, 45 miliar bikin satu perusahaan, bikin dua perusahaan. Per 45 miliar. Setiap Jumat umat Islam punya dua perusahaan. Apalagi kalau perusahaan kerupuk. Sidang jemaah sebulan punya 8 perusahaan. Per Jumat. Sebulan berapa kali Jumat? 4 kali, ada yang 5 kali. Kita ambil yang 4 kali, yang normal. Ada 8 perusahaan setahun. 96 perusahaan. Umat Islam punya 96 perusahaan setahun. Saya rasa belum ada perusahaan yang memproduksi 96 perusahaan setahun. Masjid. Sembilan perusahaan setahun. 10 tahun. Bapak Presiden Jokowi 2 periode jadi presiden 10 tahun. Umat Islam 10 tahun memproduksi 960 perusahaan dalam 10 tahun. Bapak Presiden Jokowi 10 tahun prestasinya apa kira-kira? Bertambah uang negara atau bertambah hutang? Biasa itu Pak. Umat Islam 10 tahun 960 perusahaan. Ini bisa konkret Pak. Ini nggak mustahil Pak. Tergantung koordinasi saja. Perandawan masjid. Tapi nggak boleh dipakai seperti dana haji. Orang nitip dana haji jadi jalan tol, nggak boleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. 960 perusahaan dibagi 38 provinsi. Berapa? Masa diserahkan ke Ustadz juga? 960 perusahaan dibagi 38 provinsi. Berapa per provinsi? 20 berapa? 28 atau 26? Hah? 28. Setiap provinsi punya perusahaan 28. Kaya kita apa miskin? Kaya kita apa miskin? Perlu nak meminjam uang Cina? Cari investor Cina. Ada nama sekarang apa namanya? Yang heboh-heboh itu. Ustadz jangan mengada-ada. Saya nggak mengada-ada. Saya jumpa di Palembang Roadshow, ketemu sama wakil MPR. Kebetulan UAS ada juga di situ. Kami berbincang di rumah wakil wali kota. Saya bilang sama Pak, Bapak berani sampaikan pada Presiden Jokowi. Umat Islam bisa mampu bayar hutang Indonesia ini. Tapi syaratnya, robah cara pandang kepada umat Islam. Rangkul umat Islam ini. Bukan dipiting. Tapi dia apa? Dirangkul, bukan dipiting. Piting itu merangkul. Masa piting merangkul? Kalau dipiting itu bisa patah leher. Kalau merangkul itu lemah lembut. Nah, enak.
Hebat enggak Nabi Muhammad? Bersemangat enggak bapak-bapak jadi umat Muhammad? Kita kaya, kita kuat, kita lemah karena kita lari dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun kita bisa punya perusahaan 960 perusahaan. Orang bertanya sama saya, Ustadz, kenapa Ustadz masuk dunia politik? Saya bilang, karena selama ini politikus soleh susah carinya. Kerusakan moral, kemudian kerusakan moral, hutang negara, segala macam itu ulah siapa? Politikus. Karena ulama meninggalkan negara ini di tangan politikus. Setelah ulama memerdekakan negeri ini, dia balik ke pesantren, ditinggalkan. Padahal syaratnya amanah. Amanah itu orang soleh. Amanah karakter orang soleh, nggak sholatnya nggak terurus. Apakah dia mungkin amanah? Tidak mungkin amanah. La dina liman la amanah ta'ala. Tidak beragama orang tidak amanah. Yang tidak beragama bakal tidak beramanah. Nggak soleh, nggak amanah. Itu hadis itu maksudnya. Maka ulama mesti turun gunung. Ulama turun gunung, perbaiki negeri ini dari semua lini, termasuk di kancah politik. Saya belum tentu beruntung saya masuk, walaupun duduk saya di DPD, belum tentu beruntung. Mending saya ceramah. Saya ceramah. Minimnya sehari itu kalau biasa nggak keluar kota, ceramah rutin, itu 1,5 juta sehari. Sebulan berapa? Kalau DPD 51 juta, pakai KPK lagi. Kalau saya roadshow ke luar daerah, itu nggak mungkin di bawah 15 juta. Mendinglah itu kita ambil 4 provinsi sebulan. Apa ini? Ini habis uang juga. Enak. Beli baleho aja nggak banyaknya. Habis pitihnya. Orang rumah pun berang-berang kawan. Tapi karena ini amanah agama, jadi ibadah insya Allah. Kita nggak kehilangan pahalanya. Kalau niatlah batukanya, itu hilang pahala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hebat umat Muhammad, yakin beragama, insya Allah. Intan surullah, yansurkum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu kehebatan Nabi Muhammad, dan kita sudah buktikan itu. Bisa kaya raya umat Islam Indonesia ini. Coba bayangkan, 28 perusahaan per provinsi. Kuasai saja 9 kebutuhan pokok. Tidak berkutik asing sama kita itu. Ya nak, 45 miliar satu perusahaan beras diurusnya. Satu perusahaan minyak diurusnya. Satu perusahaan gula diurusnya. 28 perusahaan. Hebat itu. Saya pergi ke Malaysia. Dulu saya setiap bulan 10 hari ceramah di Malaysia. Termasuk Rumah Anwar Ibrahim. Ada Yayasan Bukhari namanya di Kedah. Dia hanya pegang satu saja, beras. Kalau Bapak pergi ke Kedah, tanya sama orang. Yayasan Bukhari. Kampus gratis. Gerakan luar biasa kekayaannya. Beras saja. Banyak dia bantu Islam. Apalagi kalau dipegang semua kebutuhan pokok. Hamba Allah yang dirahmati Allah, sifat Nabi tabligh, cerdas, tabligh, komunikatif, komunikasi. Orang hebat tapi nggak bisa komunikasi, payah juga. Nah, sidang jemaah berdakwah. Masuk kita ke percepat kematian
Sama'il Nabi, 2 poin. Sama'il Nabi. Ciri-ciri fisik Nabi. Nabi yang pasti hidungnya mancung, nggak mungkin seperti hidung kita. Kita ini sisa-sisa hidung ini. Ya enggak? Enggak Ustaz, kami ini kelamaan sujud. Enggak Ustaz, bidan yang ketika bersalin kami ditulung kupingnya. Maka hidung kami jadi begini hasilnya. Tinggi Nabi sedang. Sedang menurut ukuran Arab, bukan ukuran kita. Orang tinggi di kita sedang sampai di Arab. Orang tinggi di kita sedang sampai di Arab. Sedang ukuran Arab itu, mohon maaf ya Bu ya, saya 6 tahun tinggal di sana. 9 negara lebih saya jalani, saya lintasi di situ. Tinggi saya ini ya, saya ini sedang di Arab, 175. Kalau sini udah tinggi nih. Yang kurus tinggi itu, Ustadz yang kurus tinggi. Ada orang lebih tinggi. Dia selalu nanya, mana Ustadz yang kurus tinggi itu? Kapan dia khotbah di sini lagi? Kurus tinggi. Saya walaupun kurus-kurus begini Pak, ketua tapak suci ini. Ketua seni bela diri tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, walaupun kurus-kurus ini, pendekar tapak suci ini. Nah, kalau berkelahi, kalau nggak sanggup saya lari saya lagi. Kalau lawan terlalu berat, saya dakwahi dia. Ini sebenarnya pekerjaan tidak boleh kita lakukan. Haram. Sidangnya mana rahmat Allah. Nabi alis matanya menyambung. Bapak-bapak hampir nyambung. Terpisah 1 senti saja. Kalau nyambung mirip Nabi semua ini. Nah. Nabi sidangnya mana rahmat Allah, rambutnya ikal, bergelombang. Sebahu. Nah. Nabi sedang rahmat Allah, di punggungnya ada tanda kenabian. Habibullah. Tanda lahir di sini, bagian kiri. Dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Sidang jemaah rahmat Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya atletis, atlet, dadanya, atlet, seperti atlet silat. Nabi itu gagah, dia pemuda paling gagah di zamannya. Itu pernyataan Abu Thalib ketika menyampaikan khutbah nikah pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah. Dikumpulkan pemuda sejazirah Arab, tidak ada yang bisa menandingi gagahnya Muhammad bin Abdullah. Ustaz, berarti mana lebih gagah daripada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf gagah di zamannya. Nabi Muhammad gagah di zamannya. Nggak bisa gagah zaman dulu dibawa ke sekarang. Bapak-bapak yang gagah di zamannya, kan banyak nih mantan orang gagah ini. Di zaman itu dia gagah, dia pakai celana pahanya sempit, kemudian di bawahnya itu besar, lebar, arafik punya. Arafik, sepatunya jengkel tinggi itu dari kayu, apanya? Solnya itu. Ya, di sini pas-pasan, kemudian kantongnya lebar, ada sisir besar di pinggangnya. Itulah pemuda yang paling gagah zaman itu. Nah, bisa zaman itu nggak bisa. Ketika anak ibu datang, orang melamar anak laki-laki kita, dia mau mau jadi mantu orang, mau tengok calonnya, si bapak bilang, "Nah, ini baju bapak ketika melamar ibumu." Semua orang terkesima. Dipakai karena baju Arabik, celana Arabik itu. Enak, sepatu zaman Arabik itu pula. Pakai sisir, kira-kira berselera nggak calonnya tuh melihat? Hilang seleranya, karena gagah di zaman dulu nggak cocok dengan zaman sekarang. Kalau sekarang udah celana orang sempit di bawah,
Kantongnya turun ke paha. Kantongnya di paha. Di belakangnya ini apa namanya? Agak ke bawah sedikit kayak orang keluar dari WC. Ya, nah, itu kayak orang sekarang. Nggak sama. Gagah itu beda zaman. Ya, setiap apa itu ada zamannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad ada yang beda dengan kita. Keringatnya wangi. Tubuhnya wangi, keringatnya wangi. Kata istri beliau, salah satu istri beliau, Nabi Muhammad tidur di ruang tamuku, diterobos oleh cahaya matahari tubuhnya, berkeringat dia. Maka aku kumpulkan keringatnya, aku simpan dalam botol untuk minyak wangi itu, kata istrinya. Nah, ibu-ibu cobalah bapak-bapak nanti. Berkeringat bapak itu dikumpulkan pula tuh, dimasukkan ke botol. Apalagi area ketiak tuh. Meletus nak botol tuh nanti. Kalau dibuang ke kolam ikan katabe tuh, marapuang nak lawak tuh ini. Hati sedang jemaah. Ya, Rasulullah itu wangi, sama dengan kita. Rasulullah meninggal hari Senin terakhir. Kisah meninggal Nabi. Hari Senin. Lahir Senin. Diangkat dari Nabi Senin. Isra Mi'raj Senin. Hijrah. Wafat Senin. Hari Senin. Nabi. Sidang jemaah rahmati Allah. Di hari Senin itu sudah parah. Dia habis makan daging yang disuguhkan wanita Yahudi dikasih racun. Dimakan oleh Nabi. Terbakar dadanya. Maka ketika itu Nabi sudah parah, datang Fatimah. Sini nak, kata Nabi. Berbisik Nabi ke Fatimah. Nak, dibisikannya ke Fatimah, nangis Fatimah. Fatimah berjalan dipanggil lagi, sini nak. Dibisikkan sekali lagi, tersenyum Fatimah, tertawa Fatimah. Bunda Aisyah penasaran, ya Fatimah, apa yang dibisikkan bapakmu sehingga kau tadi menangis? Bisikan kedua kau tersenyum. Kata bapakku, hari ini adalah hari kematiannya. Dah tahu namanya. Hari ini hari kematiannya. Terus dia mengatakan, aku adalah orang yang pertama akan menyusul kematiannya. Nangis Fatimah. Terus dipanggil lagi, Fatimah sambil nangis pergi dipanggil lagi. Sini nak, dihibur oleh Nabi. Maukah engkau menjadi sayyidatun nisa fil jannah? Maukah engkau menjadi pemimpin wanita surga? Tersenyum Fatimah. Jadi ibu nanti dekat-dekati Fatimah binti Muhammad. Ya, supaya masuk surga semua. Amin. Sidang jemaah, dipeluk Nabi oleh Bunda Aisyah. Terus Nabi mengangkat tangannya ke langit. Ila rafiqil a'la. Jatuh tangan Nabi, meninggal. Dalam riwayat lain diterangkan, Nabi menuju ke langit itu, Jibril datang. Ya Rasulullah, malaikat maut di pintumu sejak tadi menunggu izinmu untuk masuk. Apakah diizinkan masuk? Kata Nabi, izin. Masuk. Datang malaikat maut. Ya Nabi Allah, aku disuruh menyampaikan dua tawaran kepadamu oleh Allah. Apa itu? Apakah engkau masih ingin bersama umatmu atau bersama kekasihmu? Kata Nabi, ila rafiqil a'la. Aku bersama menuju kekasihku. Maka langsung dicabut nyawanya, jatuh tangannya. Jadi Nabi itu meninggal dunia di pelukan istrinya. Saya sarankan ibu-ibu nanti, kalau bisa suami kita meninggal di pelukan kita. Ya, usahakanlah Bu.
Bapak-bapak begitu juga, pandai-pandailah dengan istri dari tua. Ibu, kok suaminya nggak meninggal di pelukan ibu? Sudah Ustaz, sakit gigi saya peluk nggak meninggal juga. Demam saya peluk nggak juga meninggal dia. Tensi tinggi saya peluk nggak meninggal juga. Terus giliran nggak saya peluk meninggal dia. Berusaha. Bapak-bapak, ibu-ibu berusaha husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan amal baik, situasi yang baik, atau kalau bisa bapak-bapak yang sudah memang punya waktu luas ke masjid terus. Kalau bisa meninggal di masjid. Kalau bisa meninggal, mau pakai tekad. Saya kalau bisa Ustaz, meninggal di masjid. Iya Bang, iya. Saya, paman-paman saya, di kampung saya, keluarga saya banyak meninggal di masjid. Kenapa Pak? Dia diusir sama istrinya, dia tidur di masjid sampai meninggal dan jemput-jemputnya meninggal dia di masjid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sidang jemaah itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka bersemangatlah berislam. Islam ini akan membuat kita tambah hebat. Percayalah. Ya. Kita berusahalah. Hidupnya sementara saja. Ya. Apa artinya kaya tidak husnul khatimah? Apa artinya jabatan tidak husnul khatimah? Apa artinya terkenal enggak husnul khatimah? Apa artinya kita dielu-elukan orang tapi tidak husnul khatimah? Di balik pujian orang kita su'ul khatimah, rugi kita. Maka udahlah, sisa hidup ini target surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan toko tambah satu lagi tambah lagi. Surga tambahannya. Bukan toko. Surga bukan sekian hektar lagi. Kalau kita kejar surga, insya Allah tambahan aset itu akan datang. Tapi kalau kita kejar aset, surga lari. Insya Allah. Mudah-mudahan tekadkan diri kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu